Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya Herina Melani sebagai presentator atau pemateri. Di sini kita akan belajar apa itu tentang terapi ruqyah, doa-doanya. Nanti di sini saya akan menjelaskan apa sih terapi ruqyah itu, apa sih doa-doa yang harus dipakai di terapi ruqyah itu, bagaimana caranya, apa yang harus dipahami di dalam terapi ruqyah itu. Jadi nanti kita di sini bakal belajar bareng-bareng. Saya bakal menjelaskan apa itu tentang terapi ruqyah itu. Nanti teman-teman boleh mendengarkan saja apa yang saya jelaskan nanti. Kita di sini belajar bareng-bareng aja ya. Oke, pertama dari pengertian ruqyah itu. Apa sih pengertian ruqyah itu? Nah, ruqyah itu secara terminologi adalah al-uzah, sebuah perlindungan yang digunakan untuk melindungi orang yang terkena penyakit seperti panas karena disengat binatang, kesurupan, dan yang lainnya. Nah, adapun makna ruqyah secara etimologi. Secara etimologi itu syariat adalah doa dan bacaan-bacaan yang mengandung permintaan tolong dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencegah atau mengangkat bala atau penyakit. Terkadang doa atau bacaan itu disertai dengan sebuah tiupan dari mulut ke kedua tangan atau anggota tubuh. Jadi atau anggota tubuh orang yang harus diruqyah itu atau orang yang diruqyah gitu ya. Maksudnya gitu kan. Jadi kita membacakan doa kepada orang menggunakan dua telapak tangan atau si tangan itu kepada orang yang diruqyah itu. Nah, adapun bacaan ruqyahnya. Nah, bacaan ruqyah itu hendaknya di dalam Al-Qur'an. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tuh diambil dari Quran surat Al-Isra ayat 82. Nah, hendaknya menggunakan bahasa Arab juga untuk meruqyah itu. Nah, Fathul Bari mengatakan, para ulama sepakat bahwa ruqyah diperbolehkan jika telah memenuhi 3 syarat. Nah, menggunakan kalamullah, asma dan sifatnya, menggunakan bahasa Arab, dan juga harus diketahui maknanya oleh orang lain gitu. Cara pengobatan dengan ruqyahnya. Nah, langsung meruqyah, meniup dan meletakkan tangan pada tempat yang sakit selama si sakit bukan wanita asing. Berdasarkan hadis Aisyah, Nabi SAW meniupkan surat-surat pelindung seperti surat Al-Falaq, surat An-Nas, atau juga ditambah surat Al-Ikhlas pada dirinya itu. Nah, saat beliau sakit sebelum wafat, tatkala sakit beliau bertambah parah, aku pun meniupkan surat-surat yang tadi itu, surat-surat pelindung seperti Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas gitu. Aku mengusapkannya menggunakan tangan Nabi. Karena keberkahannya, Ma'mar berkata, aku bertanya kepada Zuhri, bagaimana ia meniupkan bacaan ruqyahnya? Zuhri menjawab, ia meniupkannya pada kedua tangan, kemudian mengusap wajah dengan kedua tangan tersebut. Jadi berdoa sambil meniupkan ke telapak tangan, diusap ke seluruh badan yang terkena oleh tangan itu. Nah, meruqyah dengan menggunakan air yang suci seperti air zam-zam, minyak zaitun untuk diminum dan dioleskan pada kulit atau selainnya yang sekiranya yang sakitnya itu. Nah, meruqyah dengan menuliskan bacaan di atas, kertas maksudnya. Itu tuh dengan tinta za'faran, kemudian meluruhkannya ke dalam air untuk diminum. Nah, meruqyah juga, jadi ketika yang diruqyah itu mendengarkan ayat-ayat ruqyah dengan seksama,
khusyuk dan menghadirkan hati. Jadi menghadirkan hati itu menenangkan hati gitu loh. Jadi akan lebih baik lagi bila sebagian surat dan ayat seperti Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas gitu loh. Dan surat-surat pelindung yang seperti Al-Falaq tadi, An-Nas gitu loh. Itu tuh dibaca berulang-ulang supaya kan itu diruqyah ketika mendapat penyakit supaya cepat sembuh penyakitnya gitu. Nah, adapun penjagaan dan pembentengan diri. Nah, jadi supaya supaya kita terjaga dari segala penyakit atau hal apapun itu yang seperti santet dan hal lainnya, itu tuh kita harus menjaga seperti menjaga agama Allah. Nah, Nabi bersabda pun kepada Ibnu Abbas, "Wahai anak laki-laki, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, pastilah Dia akan menjagamu." Hadis riwayat Tirmizi. Nah, adapun bertawakal kepada Allah dengan menempuh sarana penjagaan. Nah, seperti kayak jangan lupa untuk menjaga zikir, wirid, terus dan doa yang diajarkan Nabi pada pagi dan petang. Nah, juga di semua keadaan dan kesempatan. Seperti bacaannya contoh itu kayak Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Artinya itu, dengan menyebut nama Allah, dengannya tak akan berbahaya sesuatu apapun di bumi dan tidak juga di langit. Dia Maha mendengar dan mengetahui. Itu tuh bisa dibaca 3 kali di pagi dan di petang. Itu tuh untuk menjaga kita dari segala hal penyakit, santet ataupun hal-hal yang berbau bukan berbau kejahatan tapi berbau yang menimbulkan hal yang tidak baik terhadap kita. Adapun ingin singkatnya itu a'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Nah, yang artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang Dia ciptakan. Itu tuh bisa dibaca ketika di pagi dan di petang tuh. Nah, adapun membaca ayat kursi ketika hendak tidur. Nah, ketika kita ingin tidur gitu ya, jangan lupa untuk membaca ayat kursi. Itu tuh menjaga kita ketika kita sedang tidur, supaya kita tidurnya pun nyaman sampai nanti pagi hari pun gitu, tidak ada gangguan hal apapun gitu yang tidak enak kepada diri kita sendiri. Nah, tak lupa membaca doa pelindung atau surat muawwidzatain, yaitu surat Al-Falaq, An-Nas, boleh diikuti dengan surat Al-Ikhlas berdasarkan hadis Aisyah yang tadi itu, bahwasanya Rasulullah bila akan beranjak ke tempat tidurnya, beliau meniup kedua telapak tangan beliau dengan bacaan surat Qul huwallahu ahad dan kedua surat muawwidzatain. Dengan keduanya beliau mengusap wajah dan bagian tubuh yang dapat dijangkau. Nah, dan jangan lupa tidur dalam keadaan suci. Sebelum tidur, misalnya kita mengambil wudhu terlebih dahulu gitu, supaya kita tidur itu dalam keadaan suci. Sekarang kita bacaan ruqyah di dalam Al-Quran di surat Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7. Bacaannya itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu surat Al-Fatihah yang sering kita baca, kita dengar pasti hafalkan semuanya juga kan. Itu bisa menjadi bacaan ruqyah. Itu baca ruqyah ketika teman-teman misalkan mau meruqyah orang, teman-teman hanya bisa hafal surat Al-Fatihah misalkan. Terus adapun surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 bisa dengan Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, yaitu Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Adapun
Surat Al-Baqarah ayat 163 dan 164. Wa ilahukum ilah wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasi wa ma as'allahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil ardh ba'da mautiha wa baithu fiha min kulli dabbati wa tasrifi irriyah wasahabil musakhkhari bainis sama'i wal ardi la yatil liqaumihi yaqilun. Itu surat Al-Baqarah ayat 163. Surat apa? Surat Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat akhir, surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, surat Al-Baqarah ayat 163 sampai 164. Adapun surat Al-Baqarah ayat 255 sampai 257 yang bacanya itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la yuhithu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Salah dia. Benar. La ikra fil ladzi qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghu wa yu'min billahi wa faqad istamassaka bil urwatil wuthqa la infisala malaha wallahu samiun alim. Allahu waliyul ladzi amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru walailuhum mutughutu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, adapun surat Al-Baqarah ayat 284 sampai 286 itu bisa dicari. Nah, itu pun nanti bisa dijadikan bacaan-bacaan ruqyah ketika teman-teman sedang tiba-tiba nih teman-teman misalkan mau meruqyah siapapun itu teman-teman hanya bisa hafal surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu tidak apa-apa, surat Al-Fatihah tapi dengan bacaan yang fasih atau bacaan yang khusyuk gitu di dalam hati. Ayat 7 dan keutamaannya. Nah, khasiat ayat 7 itu yang pertama, Qabil Akbar berkata, di dalam ada 7 ayat yang ketika dibaca atau dibawa, maka siapapun tidak bisa memudaratkannya, menyakiti padanya, atau mengalahkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jika Anda ingin terhindar dari tenung, santet atau guna-guna yang datangnya secara samar-samar tak terduga-duga gitu loh, maka bentengilah dengan membaca ayat 7. Insya Allah Anda akan selamat. Maksudnya ya Allah gitu, kita akan selamat gitu dengan hal-hal yang seperti guna-guna, santet dan hal lainnya gitu. Bila dibaca tiap pagi sekali dan tiap sore sekali, maka tidak ada satupun dari golongan jin dan manusia atau binatang-binatang buas yang dapat menyakitinya. Nah, bacaan ayat 7 itu yang pertama, Kulan yusibana illa ma kataballahu lana huwa ma maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, katakanlah sekali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah diharapkan oleh Allah bagi kami dalam pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Atau surat At-Taubah ayat 51. Adapun wa iyam saskallahu bidurril fala kashifalahu illahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi may yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Yang artinya, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Yunus ayat 107. Adapun yang ketiga, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Artinya, dan tidak ada suatu binatang
pun di bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu, dan tempat penyimpanan semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Surat Al-Hud ayat 6. Ada lagi ya. Inna tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa wa akhidum binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim, yang artinya sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu, tidak ada suatu binatang manapun melata pun melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya, sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Quran surat Al-Hud ayat 56. Adapun Quran surat Al-Ankabut ayat 60. Wa ka'ayyam min dabatin illa tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Yang artinya, dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rizkinya sendiri, Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya dan kepadamu, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu surat Al-Ankabut ayat 60. Mungkin kullu fi kitabim mubin, artinya dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu, dan tempat penyimpanan semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Surat Al-Hud ayat 6. Ada lagi ya. Inna tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa wa akhidum binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim, yang artinya sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu, tidak ada suatu binatang manapun melata pun melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya, sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Quran surat Al-Hud ayat 56. Ya sebutkan guys. Nah, adapun Quran surat Al-Ankabut ayat 60. Wa ka'ayyam min dabatin illa tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim, yang artinya dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rizkinya sendiri, Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya dan kepadamu, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu surat Al-Ankabut ayat 60. Mungkin itu terapi ruqyah yang doa-doa atau pengertian terapi ruqyah yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman semua. Sekiranya nanti teman-teman ada di suatu posisi yang mungkin teman-teman harus meruqyah orang gitu loh, kepepet atau dimanapun, itu teman-teman bisa menggunakan surat-surat atau ayat-ayat Al-Quran yang tadi telah saya jelaskan. Adapun tata caranya dengan meruqyahnya harus kayak gini itu tadi sudah saya jelaskan. Jika teman-teman ingin belajar memahami terapi ruqyah lebih mendalam, lebih tahu, supaya teman-teman nanti suatu saat ingin bisa meruqyah orang gitu loh, jadi kita bisa belajar bareng-bareng, kita bisa berdiskusi bareng-bareng gimana belajar tentang terapi ruqyah kayak gimana, atau hal apapun nanti kita bisa belajar bareng-bareng. Mungkin untuk saat ini saya bisa menjelaskan apa itu terapi ruqyah yang saya ketahui dengan hal-hal materi yang telah saya pelajari. Mungkin itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti kita bisa bertemu di lain waktu dengan kita membahas terapi ruqyah yang lebih luas ya. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman semua. Saya sebagai pemateri, bukan pemateri sih, saya sebagai yang menjelaskan tentang terapi ruqyah, Hairina Melani, pamit. Terima kasih dan atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.